Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan, senang berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara pada pagi yang indah ini dalam penyembahan kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh yang sangat mengasihi kita. Tuhan yang setia. Saudara-saudaraku, kita akan melanjutkan firman Tuhan masih di pasal yang sama. Setelah kita mempelajari ayat 21 sampai 23, sekarang kita masuk pada bagian kedua, ayat 24. Ayat 24 dengan tema berkat-berkat dalam hadirat Allah. Saudara-saudaraku, dengan melihat situasi yang terjadi, melihat keadaan orang-orang fasik yang kelihatannya lebih diberkati, namun keadaan kita lebih sulit, jauh berbalik dari apa yang kita harapkan. Apakah kita merasa bahwa Tuhan sedang bertindak, berlaku tidak adil? Dengan melihat fakta, kita membandingkan hidup kita dan mereka kelihatannya lebih diberkati daripada kita. Pemazmur dalam Mazmur pasal 73 berkata, "Aku hampir tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual." Cemburu kepada orang-orang fasik dan bagaimana keadaan berkat-berkat yang dinikmati. Saudara-saudaraku, untuk memulihkan keadaan ini kita bisa refreshing. Kalau sudah mulai merasa penat, capek, mulai kepikiran, kita bisa refreshing. Ada banyak tempat refreshing yang bisa menyegarkan jiwa kita, atau mungkin perasaan kita, rasa jenuh kita. Tapi ada satu tempat retreat yang akan memulihkan situasi keadaan kita dan jiwa kita. Dan Mazmur 73 mengajarkan retreat yang terbaik. Tempat yang terbaik adalah hadirat Tuhan. Mazmur 73 menyebutkan itu tempat kudus. Bukan karena perbuatan-perbuatan kudus yang dilakukan di sana, tempat kudus karena Allah ada di sana dan Allah berfirman di sana dan Allah akan memulihkan keadaan kita. Mazmur pasal 73 ayat 24. Mazmur 73 ayat 24 kita akan baca bersama-sama. Sudah menemukan? 23. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Amin. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ini adalah sambungan dari berkat-berkat ayat 21 sampai dengan 23. Sekarang kita masuk pada bagian yang terakhir dalam berkat-berkat di hadirat Allah ini adalah ayat 24. Dalam ayat ini kita menemukan ada dua kekuatan yang muncul setelah seseorang yang mengalami pergumulan yang berat, melihat situasi yang jauh berbalik dari apa yang diharapkan. Kita beriman, berharap kita diberkati. Kita beriman, berharap kita sehat. Tapi faktanya, mungkin sama dengan pemazmur 73 ini. Setiap bangun pagi, tulang-tulangnya rasanya menusuk-nusuk. Buah pinggangnya menusuk-nusuk. Dan melihat keadaan orang, kelihatannya mereka sehat. Minggu yang lalu, ada kakak yang terlebih dahulu dipanggil Tuhan. Lalu ketemu dengan beli kakak laki-laki. Kakak laki-laki berkata mendadak perginya. Memang
rasa sakit kaki. Rasa sakit kaki 1 mingguan ini. Lalu dibawa ke rumah sakit, namun dipanggil Tuhan. Katanya mendadak. Tapi rupanya sudah ada masalah pada bagian dalam paru-paru atau apa yang mengalami sakit. Dan banyak mungkin kita mendengar orang-orang percaya meninggal dalam keadaan sakit. Pemazmur melihat ini sepertinya tidak adil. Justru orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, kelihatannya meninggalnya enak, nggak ada sakit. Tapi banyak orang percaya yang meninggal dalam keadaan sakit. Itu yang dikatakan bahwa bahkan dalam keadaan meninggal pun mereka dalam keadaan sakit, sehat dan gemuk mereka. Apakah kita terpancing untuk membandingkan keadaan kita dengan hidup mereka dan merasa bahwa Tuhan sedang berlaku tidak adil? Saudara-saudara, ketika situasi itu menyerang kita, tempat yang terbaik adalah bukan mengeluh, bukan mengomel, bukan marah kepada Tuhan, tapi tempat yang terbaik adalah menjumpai Tuhan. Hadirat Tuhan adalah tempat yang terbaik untuk menyelesaikan semua perasaan-perasaan yang merasa tidak adil atau perasaan yang marah kepada Tuhan karena situasi yang berat yang kita alami. Berkat apa yang kita terima ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan? Bagian yang keempat atau khususnya ayat 24 ini, yang pertama adalah dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Yang pertama atau bagian keempat ini adalah pemazmur menyadari pimpinan Tuhan. Perlu kita catat bahwa ini pemazmur baru masuk ke dalam hadirat Tuhan, bergumul dengan Tuhan, dan dia mengalami kepenuhan Tuhan. Minggu yang lalu kita merenungkan, pemazmur merasa dungu di hadapan Tuhan, seperti hewan di dekat Tuhan. Padahal sebelumnya dia merasa begitu berhikmat, begitu pintar menilai orang, begitu pintar menilai keadaannya. Tapi ketika masuk di hadirat Tuhan, dia merasa dungu, tidak punya hikmat. Di hadirat Tuhan, saudara-saudara, kita tidak punya hikmat. Seakan-akan kita merasa berhikmat dalam hidup ini. Kita melihat orang, melihat diri kita berhikmat. Tapi sebenarnya kita tidak berhikmat. Tuhan yang sudah mengatur semuanya. Dan pemazmur masih di hadirat Tuhan, dia belum dipulihkan. Dia belum mengalami berkat Tuhan. Dia belum mengalami mujizat. Tapi ayat 24 dia katakan, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Masa di hadirat Tuhan, dia baru menyadari bahwa ternyata selama ini Tuhan memimpin hidupnya. Sekalipun sulit, sekalipun berat, bergumul dengan sakit, dia menyadari bahwa selama ini Tuhan memimpin hidupnya. Saudara-saudaraku, penyerahan membuat kita bergantung kepada Tuhan. Penyerahan membuat kita mengalami kekuatan dari Tuhan. Selama kita tidak berserah, kita tidak akan pernah mengalami kekuatan dari Tuhan. Selama kita masih melihat, kita masih mengomel dengan mata kita, mengomel dengan mulut kita, dan berperang dalam pikiran kita akan tidak pernah mengalami kekuatan Tuhan, bahkan tidak pernah mengalami penghiburan Tuhan. Kita merasa kita berjuang seorang diri, kita merasa kita korban, dan kemudian kita kecewa karena Tuhan tidak bertindak adil, berlaku adil. Karena kita tidak pernah berserah. Saudara-saudara, hadirat Tuhan membuat kita berserah kepada Tuhan. Lagu KTB Graha
Bumi Graha tadi mengajar kepada kita, dengan mengangkat tangan, kita akan mengalami kekuatan dari Tuhan, hadirat Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, penyerahan kepada Tuhan akan membawa kita mengakui kedaulatan Tuhan. Tanpa berserah kepada Tuhan, kita tidak pernah mengalami kedaulatan Tuhan. Sehingga kita merendahkan hati kita, dan kita dapat menghampiri tata kasih karunia yang berlimpah-limpah, anugerah kebajikan. Pada waktu kita berserah kepada Tuhan dalam hadiratnya, kita mengasingkan diri kita, mengasingkan waktu yang khusus, dan itu waktu yang kudus. Membuang semua penghalang-penghalang, sekalipun masih begitu berat dalam pikiran kita, dan kita masih mengingat semua kejadian-kejadian yang menyakitkan dan luka-luka begitu berat kita bawa. Di hadirat Tuhan, Dia akan memberi nasihat kepada kita. Saudara-saudara, nah yang saya katakan 2 minggu yang lalu, bahwa seakan-akan pemazmur membandingkan pasal 1. Di pasal 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan mengikuti nasihat orang fasik. Ketika situasi kita lemah, ketika situasi kita memburuk, kita ingin ada orang menasihati kita. Ketika kita sedih, kita ingin ada orang perhatian kepada kita dan memberi kata-kata yang indah. Tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik. Dan waktu kita dalam hadirat Tuhan, ada nasihat. Nasihat adalah berasal dari firman. Nasihat ini bukan perkataan-perkataan manusia yang sudah sukses. Bukan orang-orang yang berpengalaman hebat, tapi nasihat ini dari Tuhan, pemilik bumi, pencipta langit dan bumi. Jadi nasihat ini adalah tuntunan Tuhan, dan nasihat ini adalah perkataan Roh Kudus. Dan dia berserah kepada Roh Kudus, dia mengalami pimpinan Tuhan, dan Roh Kudus berbicara kepadanya. Saudara-saudara, kadang-kadang kita tidak adil, ya. Kita tidak pernah mempersilahkan Roh Kudus berbicara kepada kita. Kita terlalu banyak berbicara kepada Tuhan, tetapi kita tidak mempersilahkan Tuhan berbicara kepada kita. Nah, kata nasihat ini, firman Tuhan, pengajaran Tuhan, dan juga nasihat ini mengandung rencana Tuhan. Bisa diterjemahkan ayat ini, dengan rencanamu engkau menuntun aku. Dalam nasihat firman Tuhan, Dia menuntun kita dan Dia merencanakan hidup yang baik. Saudara-saudara, kadang-kadang kita berdoa pengen cepat dijawab. Padahal Tuhan sedang menuntun kita dengan rencananya yang kita tidak lihat. Memang kebiasaan kita membandingkan diri kita dengan orang lain, karena kita hidup melalui penglihatan kita. Tapi firman Tuhan berkata, kita hidup bukan dengan apa yang kita lihat, tapi apa yang kita percayai. Tuhan yang kita percayai, dan Dia sedang menuntun kita. Menuntun berarti Dia memimpin kita. Bahkan dalam keadaan yang sulit sekalipun, yang berat sekalipun, Dia menuntun kita. Lawan dari penyerahan adalah kekerasan hati. Jika hati kita tidak setuju dengan firman, kita tidak akan pernah mengalami penyerahan. Jika kita sulit untuk taat dan menerima firman yang memberikan kekuatan, yang memberikan damai, memberikan harapan dan sukacita, kita tidak akan pernah disembuhkan. Amin, saudara. Kita tidak akan pernah mengalami kekuatan dari Tuhan. Roh Kudus yang setia akan berbicara kepada kita, akan menghibur kita. Itu sebabnya mengapa orang-orang sulit untuk dipulihkan dalam kekerasan hati. Kalau kita marah terus, tidak akan pernah dipulihkan. Kalau kita menyimpan kemarahan terus-menerus, dan tidak merendahkan hati kita masuk di hadirat Tuhan, dan merasa diri yang paling benar, sekalipun mungkin betul kita benar, tapi karena kita tidak merendahkan hati untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saya
diingatkan beberapa hari ini, akulah jalan, kata Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran. Akulah kebenaran bukan hanya bermaksud bahwa Yesus satu-satunya kebenaran untuk mendapatkan sorga. Bukan hanya berarti Yesus satu-satunya kebenaran untuk mendapatkan keselamatan. Saya mendapatkan kebenaran ini karena sedang di depan orang yang merasa dirinya benar. Padahal saya tahu sebenarnya orang ini salah. Masalahnya adalah kita sering merasa diri kita benar. Apa yang kita lakukan benar, tapi kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kita adalah orang yang keras kepala. Kata Yesus, akulah kebenaran. Jadi ketika kita merasa diperlakukan tidak benar, dan kita merasa diri kita benar, kita sedang tidak melakukan kebenaran. Kebenaran sesungguhnya adalah bergantung kepada Yesus sebagai sumber kebenaran dan Dia kebenaran kita. Dan di situ kita bercermin. Pemazmur mengalami nasihat Tuhan ketika di hadirat Tuhan. Dia mengalami kebenaran dari Tuhan dan sekarang dia tidak berusaha membenarkan dirinya. Kalaupun dia melakukan hal-hal yang benar tapi dia tidak melakukan pembenaran terhadap dirinya. Orang-orang yang selalu membenarkan dirinya akan selalu mencari alasan supaya dia merasa benar dan merasa baik dan tidak pernah disalahkan. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Saudara-saudara, dibutuhkan kesadaran, kerendahan hati untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan. Dan sebenarnya banyak kali Tuhan berbicara kepada kita. Yang saya ceritakan beberapa waktu yang lalu, teman hamba Tuhan yang berkali-kali diusir, sudah sewa gedung gereja, kemudian diusir, diberi waktu 1 minggu, dan mirip perkataan dengan pemazmur, hampir-hampir aku tergelincir. Tapi setelah itu kemudian dia mengalami mujizat yang besar, dan dia menyadari sebenarnya selama ini pertolongan Tuhan begitu ajaib memimpin. Selama ini pertolongan Tuhan begitu ajaib memelihara. Kalau seandainya dia menyewa gedung ini bukan harga 25 juta, tapi harga 150 juta. Saudara-saudara, Tuhan selalu menolong kita. Kadang-kadang kita membandingkan diri kita, dia lebih sehat. Tapi saudara tidak pernah ke dokter kan? Kalaupun ke dokter cuma bayar obat BPJS, sementara yang lain sudah operasi kiri kanan, dan kelihatannya sehat gemuk mereka, tapi di dalamnya menderita. Kalaupun makan obat, obatnya generik, setelah itu besok sehat. Saudara tidak butuh istirahat, yang lain butuh istirahat sampai 1 minggu. Tuhan memelihara kita begitu ajaib. Kita terpancing untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, berkat kita dengan berkat orang lain. Waktu itu saudara-saudara, rendahkan hati, minta pimpinan Tuhan, apa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita. Mazmur 23 ayat 3 bagian B dan 4 berkata, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Lembah kekelaman ini adalah bayang-bayang kematian. Bukan hanya mendengar ancaman kematian, tetapi dalam tubuh ada sakit yang entah kapan kemudian kita akan dipanggil Tuhan. Tapi dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dan itu yang memberi nasihat kepada kita. Memberi nasihat kepada kita yang pertama, firman-Nya. Memberi nasihat, menguatkan kita bahwa Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Yang kedua, Roh Kudus akan menuntun kita. Dan kita kuat sampai hari ini karena pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan. Jikalau kita menyadari bahwa Tuhan sedang memimpin diri kita, kita tidak akan kecewa.
Bahkan kalaupun orang berusaha mengecewakan, berusaha menyakiti, kita tahu bahwa Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang baik. Kalau saudara tiba-tiba diusir, bahkan saudara tiba-tiba dipecat di pekerjaan, Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang baik. Kan logika berpikirnya begini, kalau saya anak Tuhan, ketika mengalami kesulitan, masa Tuhan tidak bela saya? Kalau saya adalah anak dari seorang bapak, saya punya bapak, apa bapak membiarkan saya melihat dalam keadaan diperlakukan tidak adil? Jadi mengapa banyak orang kecewa tidak bisa sembuh dari luka-luka perasaan sakit hatinya? Karena dia tidak menyadari bagian yang pertama ini. Tuhan sedang memimpin hidupnya. Dan semua perlakuan, semua kesulitan dia alami melatih kita untuk kuat. Tuhan sedang merencanakan kehidupan yang baik untuk kita. Amin, saudara. Sekalipun mungkin tidak naik kelas, Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang baik untuk kita. Yang kedua, apa yang kita dapat dalam hadirat Tuhan ketika situasi sulit dan kita membandingkan hidup kita dengan orang lain yang lebih diberkati? Kita masuk dalam hadirat Tuhan, apa yang kita alami? Yang kedua adalah menyadari Tuhan menjawab doa kita. Menyadari Tuhan akan menjawab doa kita. Perhatikan 24 bagian B. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Perhatikan sambungan tadi dari ayat bagian A. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Lalu, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Saudara-saudara, menariknya Alkitab kita ditulis dan kemudian. Kira-kira apa ya bahasa Indonesianya? Kalau diceritakan makna kata ini, dan kemudian waktu itu saya sedang berjalan kaki, dan kemudian ada peningkatan pokok pikiran, ada peningkatan kualitas hidup, ada peningkatan rencana Tuhan. Bukan hanya menyadari bahwa Tuhan sedang menuntun hidup kita, tapi menyadari bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Jadi pemazmur mengajak kita untuk retreat di hadirat Tuhan, sungguh-sungguh serius dengan Tuhan. Tidak tahu apakah kita bercanda dengan Tuhan, tapi saya yakin serius. Mungkin sambil menangis, agak marah sedikit, dan nadanya agak keras sedikit bicara kepada Tuhan. Dan kalau merasa benar, agak menunjuk kepada langit, rasanya tidak adil. Dan sambil mengacung-acungkan tangannya, tidak adil Tuhan. Kenapa Tuhan buat saya seperti ini? Tidak hanya menyadari bahwa Tuhan sedang mengadakan rencana yang ajaib, Tuhan sedang menuntun kita dalam situasi yang sulit ini, yang berat ini, tapi yang kedua adalah, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Nah, saudara-saudara, ini bukan bicara sorga. Ada yang menafsirkan, saya membaca beberapa buku menafsirkan, Tuhan memberikan kemuliaan. Ini bukan bicara tentang kemuliaan di sorga, tapi kemuliaan di bumi. Ini bukan diangkat naik ke sorga lalu dimuliakan. Ini bukan tentang sorga, tapi ini tentang pergumulan dengan Tuhan yang mengalami pemulihan. Saudara-saudaraku, dalam kerendahan hati kita mempersilakan Tuhan menjamah jiwa kita dan memulihkan kita, sehingga Ia akan mengangkat beban kita.
Ia mengangkat kesulitan kita. Ia mengangkat semua beban-beban kita, bahkan semua yang menjadi masalah kita. Tuhan tidak hanya mengangkat semua beban kita seperti yang dikatakan dalam Mazmur di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia tidak hanya mengangkat beban kita, tapi dia memberikan kemerdekaan dan memberikan pemulihan, menjawab doa-doa kita. Semua tekanan, semua beban yang kita bawa diangkat oleh Tuhan. Karena di hadirat Tuhan kita mengalami kasih karunia, mengalami kekuatan dari Tuhan. Saudara-saudara, temukanlah Tuhan di hadiratnya. Pemazmur menemukan Tuhan dan menemukan maksud Tuhan. Dan kemudian ini berarti adalah hal yang Tuhan lakukan pada bagian yang terakhir. Minggu lalu kita sudah membahas 3 bagian. Dia bukan hanya menerima kita, menyatakan kehadirannya. Dia tidak hanya menuntun kita dan kita tahu bahwa dia sedang merencanakan sesuatu yang baik, dan dia memberi kita nasihat, kekuatan untuk bersabar. Dia tidak hanya menghibur kita, tapi dia dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Bandingkan dengan ayat yang kedua dan 3, dia berkata, aku nyaris tergelincir. Dia hampir terjatuh, dan sekarang engkau mengangkat aku. Saudara-saudara, itu real kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Tapi dengarlah Bapak Ibu saudara-saudaraku, Tuhan juga berkata, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Aku tidak akan membiarkanmu mengalami beban yang berat. Aku akan mengangkatmu, bukan mengangkat ke sorga, tapi mengangkat untuk menang mengatasi persoalan ini. Yang kedua juga mengangkat untuk memberikan berkat-berkat yang kita doakan. Dan kemudian ia mengangkat aku dalam kemuliaan. Nah, kemuliaan ini bisa ditafsirkan seperti kehormatan. Di ayat 3 sampai dengan ayat 13, pemazmur merasa dipermalukan dengan fakta hidupnya. Sementara banyak orang yang mengejar orang-orang fasik, dan pemazmur rasanya ditinggalkan. Nanti dijelaskan di ayat 28. Ayat 25. Hanya kau milikku di sorga. Minggu depan kita nyanyi lagu itu ya. Tiada yang kuingini di bumi selain engkau. Dan kelihatannya tidak ada yang peduli dengannya, bahkan tidak punya berkat sama sekali. Tapi dengan hadirat Tuhan, dia merasa bebannya diangkat, dan dia mengalami kehormatan karena Tuhan yang menjamah hatinya. Saudara-saudara, kemuliaan kita siapa? Jadi pemazmur mengajak kita untuk mengalami retreat, pemulihan, bahwa kemuliaan sebenarnya bukan dengan dipenuhi berkat-berkat. Kemuliaan sebenarnya, kehormatan sebenarnya bukan tersedianya hal-hal yang mewah dalam hidup kita. Kehormatan dan kemuliaan sebenarnya bukanlah puji-pujian dari banyak orang, tapi kemuliaan kehormatan yang sebenarnya adalah pada waktu kita dihormati oleh Tuhan. Dan Tuhan mengangkat kita tinggi dalam kemuliaannya. Bukan masuk sorga, tapi kita mengalami perjumpaan yang sukacita, dan kita tahu bahwa selama ini Tuhan menyertai kita. Ayat 25 sampai 28 muncul kalimat ini setelah pemazmur menyadari bahwa dia sudah diangkat dalam kemuliaan. Bukankah orang-orang merasa lebih rendah ketika merasa miskin? Merasa tidak dihargai, merasa orang paling kecil,
Jadi saya ketemu dengan hamba Tuhan, dia berkata begini, saya ini orangnya kecil Pak, saya ini kecil, tidak punya apa-apa. Mungkin itu yang paling tidak disukai Tuhan, karena tidak punya materi, tidak punya berkat, lalu merasa kita orang kecil. Dengarlah perkataan Tuhan. Dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Penghargaan yang tertinggi dari Tuhan, dia tidak hanya menerima kita, tapi penghargaan yang tertinggi adalah memberi kita pandangan yang selevel di mata Tuhan dengan semua orang. Ternyata ini rencana Tuhan. Ada juga yang menafsirkan kehormatan ini adalah penyediaan berkat-berkat. Kehormatan ini adalah pemenuhan berkat-berkat dari apa yang kita mimpikan atau doakan. Tapi memang di ayat 25-28 tidak dijelaskan apakah pemazmur disembuhkan. Yang sakitnya itu sakit pada bagian dalam, apakah dia disembuhkan? Apakah dia diberkati hidupnya? Apakah dia diberkati dengan soal makan dan minum? Apakah diberkati soal kendaraan? Apakah diberkati diberi tanah? Tapi dia berkata, hanya kau milikku di bumi. Tidak ada yang lain ku ingini selain engkau. Kemuliaan berarti kita bisa bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan bisa. Dan kita bisa mempercayai bahwa Tuhan menjawab doa-doa kita. Saudara-saudaraku, sekalipun mungkin Tuhan tidak menjawab doa kita. Sekalipun mungkin ada orang berkata, semua doa kita dijawab. Termasuk ketika kita minta sesuatu, Tuhan jawab, tidak bisa jadi begitu. Itu jawaban dari Tuhan. Tapi kalaupun betul Tuhan tidak menjawab doa kita saat ini, Tuhan mengangkat kita dalam kemuliaannya dan mengalami sukacita sorgawi karena kita bersama dengan Tuhan. Bukan di sorga, kita bersama dengan Tuhan di bumi. Dan kebanggaan kita adalah Tuhan yang memberi kekuatan, memberi damai, memberi penghiburan. Ini tidak bisa dibayar. Ini tidak bisa dibayar. Ini tidak bisa dibeli. Ini tidak bisa didapatkan ketika bimbingan dengan orang lain dan kita mendapatkan penghiburan itu beda. Itulah kemuliaan Tuhan mengangkat semua beban kita. Kemuliaan juga Tuhan mengangkat ketakutan. Kemuliaan juga adalah Tuhan mengangkat perasaan rendah, perasaan minder, perasaan tidak berharga. Tuhan mengangkat beban kita dan Tuhan memberi kita kemuliaan. Saudara-saudaraku, Tuhan ada di pihak kita. Alamilah Tuhan, itu menguatkan kita. Adakah yang merasa diperlakukan tidak adil? Adakah yang merasa sedang Tuhan berkata Tuhan tidak adil? Saudara-saudara, Tuhan begitu adil. Dan Tuhan sedang merencanakan hal yang baik dalam hidup kita. Sekalipun pahit, sekalipun sulit, sekalipun berat yang kita alami, Tuhan sedang menuntun kita. Jangan menyerah dengan situasi yang kita alami. Jangan menyerah dengan keadaan yang sedang terjadi. Karena Tuhan mengangkat kita dalam kemuliaannya. Tuhan tidak di bumi. Tuhan memerintah di sorga. Dan Dia mengangkat kita dalam pemerintahannya. Dia mengangkat kita bukan kembali ke rumah Bapa di sorga, tapi mengalami pengalaman-pengalaman Bapa sorgawi di bumi ini. Kita mau nyanyi bersama-sama, ku berserah.